Yang masih ada di luar mungkin boleh bisa bergabung sekarang ya. Sudah bisa tampil bro? Boleh kita makin berdiri dulu Bapak Ibu teman-teman semua. Kita mengatakan hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini masuk balita, lansia, semuanya pengennya merasa muda dong ya. Nah, malam hari ini kita merasa jadi muda kembali dengan bergerak untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, mengangkat tangan untuk Tuhan, dan menaikkan pujian untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Hari ini pengorbananmu yang luar biasa untuk kami Tuhan. Bahkan Kau rela mati untuk menebus kami, menyucikan kami.
Bagaimana kami tidak menaikkan syukur padamu Tuhan, kalau hari demi hari hidup kami ada dalam perlindungan dan perkenanan-Mu. Bapa, biarlah sepanjang malam hari ini kami sungguh-sungguh boleh Kau hibur, boleh Kau segarkan dan Kau kuatkan Tuhan, dengan firman yang akan Kau taburkan kepada kami. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menanggapi suara panggilan-Mu Tuhan. Izinkan kami menaikkan syukur kami Bapa atas segala berkat
Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak layak untuk berdiri di hadapan-Mu Bapa, dengan segala hal yang mencoreng dan melukai hati-Mu. Tapi Tuhan, hanya karena rahmat pengampunan Kau izinkan kami Bapa untuk terus menjadi anak-anak-Mu. Dan Kau yang terus Tuhan mendekatkan diri pada kami dengan banyak hal. Tuhan, izinkan untuk kami mendekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini Kau berikan cuaca yang sangat-sangat mendukung, tidak ada halangan bagi kami untuk sampai ke tempat ini. Kami bersyukur itu semua hanya karena berkat kemurahan dan kebaikan, sehingga kami semua boleh berkumpul malam ini untuk mendengarkan warta gembira yang akan disampaikan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan bersyukur Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, tiada mungkin dia dalam hidup ini. Kami selalu bersyukur dan terima kasih sebab hidup ini Engkau yang memberi, Engkau yang selalu menyertai kami bersama adanya. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus, Allah yang selalu belas kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami Maha Rahim, kami menyembah Yesus diperdirikan di atas salib di antara dua penjahat sebelah kanan dan kiri. Yesus di tengah-tengah mereka yang tersalib. Buatlah agar luka-luka Tuhan tertera di hati kami sekalian. Marilah kita mohon pada Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mempertemukan hamba-Mu dengan teman-teman kami di PDPKK Paris. Setelah beberapa tahun kami tidak bertemu, kami bersyukur mereka semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami tahu Bapa, di tengah segala kepenatan hidup kami, problema hidup kami, pergumulan kami hari demi hari Tuhan, Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan kami pada saat kami Tuhan bertanya, apakah Engkau mendengar doa kami Bapa? Pada saat kami galau dan risau, seolah harapan kami tak terjawabkan. Bahkan kami pun kadang ragu Tuhan, bagaimana mengungkapkan isi hati kami kepadamu, bagaimana Tuhan agar
percaya Bapa, tak sedetik pun Kau mengabaikan seruan kami. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah lewat pujian pengagungan kami boleh terus Kau kuatkan Bapa. Terlebih di masa retret agung ini Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami kasih putra-Mu yang luar biasa. Itulah yang membuat kami memperoleh jaminan hidup abadi bersama dengan Kau di surga. Bapa, kami akan teruskan persekutuan doa kami. Terlebih dulu kami mohon ampun Tuhan untuk segala kekurangan kehilafan kami. Jika sampai detik ini Bapa, kami masih juga melukai hati-Mu. Tuhan, kami ingin terus menjadi anak-Mu yang bangga memanggil Engkau sebagai Bapa kami, bangga menyebut Yesus sebagai Juru Selamat kami, karena kami tahu Tuhan, kami tak bisa hidup jika kami menjauh dari pokok anggur kami. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau terus beracara sepanjang persekutuan doa kami, dan biarlah segala pujian kami Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Ya, selamat malam. Nah, luar biasa ya. Tadi saya bisa menghitung pakai jari. Sekarang jangannya nggak cukup. Luar biasa, Tuhan penuhkan tempat ini karena kita beriman dan percaya Tuhan yang selalu mengundang dan mengumpulkan kita di tempat ini. Maka saya mau mengatakan, Mazmur Tuhan mengatakan, masuklah dalam pelataran Tuhan, masuk dalam gerbangnya dengan penuh sukacita, dan mari malam hari ini kita mengatakan, setelah kita bersukacita, kami siap Tuhan masuk dalam gerbang-Mu. Dengan hati yang bersyukur kita mau masuk dalam pelataran Tuhan. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
percayalah itu boleh menjadi kekuatan pada saat kita mungkin sedang goyah, sedang risau, dan kita boleh merasakan pada saat masuk dalam hadirat Tuhan, kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan karena kita tahu Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu menguatkan kita. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kalau malam hari ini Tuhan berikan lagi satu waktu untuk kita boleh sama-sama bersekutu dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu itu, kita nikmati sungguh-sungguh. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, tenang dalam hadirat Tuhan, dan boleh merasakan sungguh Tuhan. Saat ini aku sungguh mau bersekutu, mau melihat Engkau Tuhan, dan hanya merasakan hadirat-Mu dalam di hadapanku Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berkenan menatapku wajah satu sama lain secara langsung Tuhan. Kami ingin
Hanya bagi Raja yang termulia dalam hidup kami, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kasih gambar Yesus. Kasih gambar Yesus. Tiba-tiba berubah. Urapanku turun atas kamu anakku. Terimalah Roh Kudus yang akan terus mengubah seluruh hidupmu untuk kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kasihku. Terima kasih.
Ini bisa ya? Betul, admin not 9. Kan bukan yang punya rekening ya. Saya meneguhkan Tuhan. Dan hanya bagi Yesus itulah yang selalu berkumandang dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat indah kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih kalau setiap hari Tuhan izinkan kami memegang tangan-Mu Tuhan dan berseru kepadamu. Bapa, kami percaya urapan-Mu telah turun atas kami semua, terlebih untuk hamba-Mu Bro Jonan yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada kami. Perlengkapi Bro Jonan secara khusus Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, hingga setiap kata yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hati kami Tuhan boleh kembali dibajak dengan hebat menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk setiap benih firman yang akan kami dengar malam hari ini. Dan biarlah semua itu Tuhan kembali boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bapa, ajar kami untuk duduk tenang di hadapan-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau mendengar dan merasakan sapaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bro Jonan dalam perkenalan-Mu, dan biarlah Kau saja yang memakai dia secara luar biasa malam hari ini dan sepanjang pelayanannya. Dan kami ucapkan dengan syukur kami Bapa hanya kepada-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Silakan Bro Jonan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Salam. Saya diberi waktu sampai berapa menit? 45 sekarang 8.15 ya. Kurang lebih jam 9 ya. Ada mic yang baru. Oh gitu. Tidak. Khusus untuk memastikan. Nanti kalau Ya, baik. Pertama perkenalkan dulu, saya Bernardus Traijonan Rajadi, dipanggil Jonan. Dan saya berdomisili di Bumi Serpong Damai. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya pernah ke tempat ini, dan saya merasa tidak asing lagi di tempat ini. Dan beberapa wajah-wajah saya masih pernah ketemu, khususnya teman-teman di pelayan di tempat ini. Puji Tuhan, mereka tetap setia melayani kita, dan puji Tuhan mereka tetap sehat. Amin. Saya juga merasa terberkati oleh pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh Sis Tuti ya. Tetap tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Amin. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh diundang kembali untuk datang ke tempat ini. Dan saya diutus oleh BPK PKK KAJ dan melalui forum pewarta mimbar, dan kemudian saya juga berasal dari paroki Serpong Gereja Santa Monica. Baik. Lalu sedikit perkenalkan bahwa saya tetap dan sampai saat ini masih termasuk golongan 212. Ya, apa itu 212? Saya punya anak 2, istri 1, dan cucu 2. Puji Tuhan. Itu hadiah pandemi buat saya. Tidak terasa ya, waktu sebelumnya 3-4 tahun yang lalu saya masih statusnya 21 gitu ya. Sekarang 212. Tuhan begitu baik kepada saya, Tuhan begitu baik kepada Bapak Ibu semua. Dan maka hari ini saya juga ingin men-sharingkan sesuatu yang bertema bagaimana cara kita berdoa yang benar. Terima kasih. Nah, tema yang akan dibawakan adalah bagaimana cara kita berdoa. Ya, doa yang benar. Tentu kita seringkali mendapatkan pengajaran bahwa doa Bapa kami adalah doa yang paling lengkap dan paling sempurna. Ya. Maka saya tidak membahas isi dari doa Bapa kami lebih dalam lagi. Tapi saya akan mengutip sedikit dari pengantar yang ada sebelum sampai kepada doa Bapa kami. Kita boleh buka di Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tentang hal berdoa. Ya. Saya bacakan. Teman-teman kalau yang sudah mendapatkan juga boleh melanjutkan ayat yang berikutnya. Diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini adalah pengantar untuk doa Bapa kami. Tadi dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kita jangan seperti orang munafik, tetapi kita masuklah ke dalam ruangan dan kita mengadakan waktu dengan Tuhan. Artinya apa? Hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Jadi beda kalau dalam situasi seperti persekutuan doa, ya. Dan dikatakan juga kalau kamu berdoa tidak perlu panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dan sebagainya. Saya lalu teringat bagaimana metode doa yang disebut doa acong. Ada yang tahu doa acong? Nah, kebetulan dia itu umat dari paroki Agustinus ini. Dan rumahnya dia itu terletak antara rumah gereja dan toko kelontongnya dia yang di Pondok Benda di situ. Nah, acong itu
dia kalau sebelum berangkat ke tokonya, dia akan mampir ke gereja. Lalu kemudian dia berlutut di tabernakel dan dia bilang, Tuhan, ini oe acong, oe latang. Terus dia kembali ke tokonya. Pas buka toko, dapat untung, ya kan, laris dagangannya. Lalu dia pulang lagi melewati gereja sore-sore. Dia masuk lagi ke dalam gedung gereja. Kembali dia berlutut, dia hadap ke tabernakel. Tuhan, ini oe acong. Kamsia ya, oe banyak untung. Udah pulang lagi. Sangat singkat, tetapi sangat intim dan sangat dekat dengan Allah. Satu ketika Acong karena pandemi mungkin ya, tokonya sepi. Lalu dia pulang, dia hampir-hampir tidak mau mampir ke gereja. Tapi karena dia bilang, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, saya harus tetap bersyukur. Ya kan? Ternyata Acong juga salah satu mungkin yang pernah mengikuti PDPKK ini. Jadi dia tahu firman juga. Dia mampir lagi ke gereja. Dia bilang, Tuhan, ini oe Acong. Besok Tuhan berikan rezeki buat Acong. Jadi kalau kita menyimak doa dari Acong, ternyata juga seperti doa Bapa kami, ya, bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan, dan juga dia juga minta rezeki tidak berlimpah-limpah, tapi dia cukup minta rezeki pada hari itu juga. Itu hanya sekilas pengantar untuk doa Bapa kami. Kenapa saya ingin membahas dari sudut yang lain, yang tentunya juga isinya semua ada di dalam doa Bapa kami, supaya kita semua punya pemahaman-pemahaman yang lebih spesifik lagi tentang cara berdoa yang benar. Ya. Atau boleh diklik aja. Ya, di sini saya ingin mengambil 5 poin saja, dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bedah satu persatu. Kita lihat yang pertama, dan kita buka Lukas 18 ayat 10 sampai 14, bahwa cara berdoa yang Tuhan Yesus kehendaki adalah seperti doa pemungut cukai. Seperti apa doa pemungut cukai itu sehingga Tuhan Yesus begitu tergerak hatinya dan begitu berkenan kepada doa tersebut. Kita boleh klik lagi halaman berikutnya dan sambil kita baca. Ya, teman-teman yang sudah mendapatkan ayatnya boleh membacakan dengan keras dan pelan, dengan tempo yang pelan. Lukas 18 ayat 9. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya. Tuhan membandingkan dua cara orang berdoa. Orang Farisi yang di depan ini yang sebelah kirinya Bapak Ibu, dia begitu percaya diri, ya kan? Dan dia begitu merasa bahwa itulah yang paling berkenan kepada Tuhan, karena dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dan dia memberikan segalanya juga, sedekah dan harta miliknya bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus membandingkan dengan pemungut cukai yang merasa tidak layak, yang merasa berdosa, yang merasa bahwa Tuhan, ini aku orang berdosa, yang merendahkan diri dan Tuhan Yesus berkenan kepada pemungut cukai ini. Bapak Ibu, kita kalau mengawali sebuah doa, kadang-kadang kita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun juga dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak luput dari dosa. Dan baik kalau kita mengawali doa kita dengan doa permohonan ampun, supaya kita dilayakkan bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan, karena dosa memutus hubungan kita dengan Allah. Maka supaya Tuhan dan kita bisa bersatu dan bisa berkomunikasi di dalam doa, maka baik kalau kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, baru kita melanjutkan dialog dengan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa Dia jauh lebih berkenan kepada pemungut cukai yang mengakui dosa dan kelemahannya daripada orang Farisi. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, saya ingat pertemuan APP yang kedua juga mengatakan bahwa ada 3 kalimat yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, terima kasih. Ya. Pada waktu istri, pada waktu anak kita, pada waktu cucu kita melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, kita ucapkan terima kasih. Pada saat kita memberikan sesuatu kepada anak, kepada cucu, dibalas juga dengan terima kasih. Alangkah indahnya. Dengan kata terima kasih kadang-kadang sudah menjadi hiburan, ya kan? Kadang-kadang dengan kita disambut dengan baik, kita merasa bahwa terima kasih teman-teman, Anda begitu baik, Anda menyambut kami dengan begitu ramah. Terima kasih. Kata keduanya apa? Apa yang bisa saya bantu? Seringkali di dalam keluarga kita juga harus saling kerjasama, harus gotong royong, harus saling mendukung, apalagi di masa-masa pandemi. Saya ingat pada waktu pandemi itu kami selalu kesulitan untuk mencari makanan di luar. Maka saya berpikir bagaimana caranya supaya apa yang bisa saya lakukan juga bagi keluarga. Karena istri saya juga cukup sibuk juga, kemudian anak-anak juga sudah bekerja. Lalu saya menawarkan diri, gimana kalau saya juga ikut memasak. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini saya tetap memasak bagi keluarga. Saya membagi jadwal, saya masak Senin dan Selasa. Jadi setiap minggu saya akan memasak 2 hari. Dan saya merasa bahwa makna kalimat apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong bagi keluarga saya sangat membawa dampak yang luar biasa. Maka saya sebut itu adalah magic sentence, kalimat-kalimat magic yang sangat menguatkan. Lalu kata ketiganya apa? Maaf.
Saya tidak akan ragu-ragu lagi kalau saya bersalah. Saya tidak akan gengsi kalau saya bersalah kepada anak, bahkan kepada cucu. Saya bilang, Diandra, engkau minta maaf ya. Kadang-kadang ada loh hal-hal yang sepele, yang kecil, yang membuat dia nangis dan sebagainya. Padahal tujuan kita mungkin untuk bercanda, gitu ya. Tapi lihat, begitu kita menyampaikan kata maaf, rasanya semua selesai, teman-teman. Begitu saktinya kata maaf. Ya. Seringkali kata-kata itu sulit sekali kita ucapkan. Maka tidak ada salahnya kalau seperti pemungut cukai ini. Dia bilang, Tuhan, saya minta ampun untuk segala dosa dan kesalahan saya. Tuhan, kalau dengan kata-kata begini, teman-teman, langsung kelepek. Tuhan tuh nggak sabar. Tuhan tuh nggak tahan ya. Kalau melihat pengakuan kita, Tuhan tidak sabar kalau melihat bahwa kita mau mengakui segala dosa kita. Jadi yang pertama adalah kita melakukan doa taubat, yaitu satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya boleh diklik lagi. Ya. Nah, doa, pujian dan penyembahan. Pelindung gereja ini Santo Agustinus, seorang pujangga, seorang uskup yang hidup pada tahun sekitar 400 Masehi, jadi gereja purba. Dia menulis begitu banyak buku, dia menulis surat, dan dia juga merupakan salah seorang yang mengajarkan dogma-dogma gereja Katolik. Dan salah satu kutipan yang paling keren gitu ya buat teman-teman tim pujian, teman-teman persekutuan doa adalah, ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Teman-teman, tadi saya berdiri di sini, saya dibawa dalam suasana bagaimana pemimpin pujian bersama singer dan teman-teman semua bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan baik. Sehingga saya merasakan bahwa saya langsung kontak dengan Tuhan. Saya langsung berdoa dan saya langsung tersapa oleh Tuhan. Kenapa? Karena puji-pujian yang betul-betul diangkat dengan hati, ya, itu betul-betul kita rasakan bahwa sungguh-sungguh kita berkomunikasi ya, kita berdialog, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita betul-betul merasakan hadiratnya turun. Ya kan, bahkan tadi diteruskan oleh penyembahan dan kemudian setelah hening ada nubuatan, Tuhan hadir. Seringkali kita berdoa hanya satu arah. Kita mengucap syukur, kita berbahasa roh, ya, kita menyembah Dia, kita terus satu arah dengan Dia. Tapi kita tidak mengambil waktu teduh dan kita mendengarkan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Malam hari ini saya diteguhkan. Tadi ada beberapa nubuatan yang bilang bahwa Tuhan mengurapimu dengan urapan yang baru. Tadinya saya juga ragu, sekian lama tidak mewartakan. Saya dikuatkan kembali oleh nubuatan tadi. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Teman-teman ada nggak yang merasa takut dan khawatir? Ada ya. Yakinlah dan percaya bahwa doa dengan pujian dan penyembahan akan jauh lebih terasa bahwa kita berkomunikasi, berhubungan intim dengan Tuhan. Bukan hanya satu arah, tetapi kita juga merasakan jamahan Tuhan, urapan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan datang menghibur, Tuhan datang menguatkan. Seperti sekarang Tuhan berfirman melalui hamba-Nya yang tidak berguna. Tapi Tuhan mau pakai.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh dilanjutkan. Ya, doa permohonan. Tidak ada salahnya dengan doa permohonan. Tuhan Yesus juga bilang, mintalah maka kamu akan diberi, ya kan? Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tidak ada yang salah dengan doa permohonan. Tuhan, saya mohon kesembuhan. Saya mohon seperti Acong ya, dagangannya laris. Saya mohon kesehatan. Saya mohon rumah saya terjual. Saya mohon kuliah anak-anak lancar dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada salah dengan permohonan seperti itu. Tetapi mohon maaf ya, saya harus katakan bahwa permintaan-permintaan seperti itu terlalu kecil bagi Tuhan. Ya, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar daripada hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Tuhan telah menyimpan dan Tuhan bilang coba kalau minta ini. Ternyata mintanya yang misalkan Tuhan menyiapkan sebuah tas LV atau tas Hermes gitu ya. Tapi kita mintanya apa? Tuhan minta kantong kresek dong. Ya, kantong kresek nggak usah minta. Dipungut di mana-mana juga ada. Nah, permintaan saya beberapa kali menjadi panitia novena Roh Kudus di gereja, dan kami biasanya memberikan kertas-kertas puji doa. Dan kurang lebih setelah hari ke-9 biasanya kita akan meresume dan kita akan membacakan dan mendoakan gitu. Lalu ratusan wujud-wujud doa. Karena gereja kita itu daya tampungnya cukup besar. Dan saya merekap satu persatu bersama dengan tim. Kira-kira dari 900 wujud doa itu, yang meminta 7 karunia Roh Kudus itu hanya boleh dihitung dengan mungkin nggak sampai 10. Nah, saya mau katakan bahwa 7 karunia Roh Kudus ini justru itulah yang doa permohonan yang sebetulnya paling berharga. Teman-teman, kira-kira apa? Roh hikmat, ya. Roh hikmat, roh kesalehan, roh keperkasaan. Daripada kita minta kesembuhan, kita minta roh keperkasaan supaya kita kuat menghadapi sakit penyakit, menghadapi cobaan-cobaan. Roh hikmat, roh nasihat. Nah, istri saya bilang gini, Pak, anakmu yang gede itu emang apa? Agak keras kepala ya. Kalau saya ngomong nggak bisa. Nah, maka saya coba dengan minta roh nasihat, minta roh hikmat, dan Tuhan akan menuntun dan akan membimbing sehingga setiap ucapan, setiap teguran, setiap sapaan itu akan sungguh-sungguh masuk. Ya. Itu manfaat dari roh hikmat. Ya. Lalu apalagi? Roh takut akan Tuhan. Setan aja takut ya sama Tuhan, benar nggak? Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kita lebih dari setan. Iya kan? Luar biasa, 7 karunia Roh Kudus. Teman-teman boleh dikonsider lagi, boleh mempertimbangkan setiap ingin mengajukan permohonan. Ya. Saya jamin dan saya percaya bahwa semua yang ada di dalam 7 karunia Roh Kudus ini itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk semua. Bahkan kadang-kadang hanya 2 atau 3 saja sudah menjadi bekal yang luar biasa untuk hidup teman-teman dan saya. Asalkan betul-betul
kita mohonkan dan kerinduan kita ada untuk minta itu. Kita berpegang nggak usah 7-7-nya, ya, setengah atau 2 atau 3 aja, buat saya itu udah lebih dari cukup. Asalkan kita sungguh-sungguh merindukan, asalkan kita sungguh-sungguh mengharapkan roh Tuhan ini. Apalagi ya, roh pengertian, roh kesalehan, roh kesalehan. Kadang-kadang kenapa? Roh pengendalian diri. Bayangkan kalau kita tidak ada pengendalian diri, kita emosi, ya kan? Saya pernah di dalam pekerjaan menagih utang, susahnya minta ampun gitu ya, karena saya menyewakan properti gitu. Nah, kemudian yang menyewa nanti ada aja alasan ini gitu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita rasanya nggak sabar gitu ya. Aduh, ini kok nggak bayar, padahal kontraknya harusnya bayar bulan lalu. Kalau kita tidak punya pengendalian diri terhadap misalkan di rumah gitu ya, kadang-kadang kan persoalan-persoalan banyak. Istri juga mungkin punya persoalan di pekerjaan dan sebagainya. Kita tidak bisa mengendalikan diri, istri tidak bisa mengendalikan diri, maka terjadilah mungkin percekcokan, terjadilah masalah-masalah rumah tangga. Dan itu yang seringkali menjadi masalah, menjadi beban hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri di kantor, lalu kemudian kita mendapatkan PHK, ya kan? Maka yang kita mohonkan apa? Tuhan mohonkan pekerjaan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kepada mertua, kepada cucu, kepada siapapun juga, maka kita sungguh-sungguh seperti hidupnya di dalam neraka. Terima kasih Ibu ya mengingatkan roh pengendalian diri, roh kesalehan. Kadang-kadang saya juga berpikir, saya punya 2 anak cewek, yang satu sudah menikah, yang satu belum. Lalu dia sedang istilahnya persiapan dengan calonnya. Nah, saya doanya apa? Tuhan, tolong berikan roh kesalehan kepada calon dari anak saya. Daripada saya memintanya, Tuhan berikanlah pekerjaan dan pangkat atau kedudukan yang tinggi bagi calon anak saya. Saat ini memang anak saya dengan calonnya sedang mencari pekerjaan di Jakarta. Karena calonnya adalah tinggal di Semarang. Nah, dan teman-teman tahu saat ini sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi pandemi, banyak perusahaan-perusahaan besar layoff karyawan berpuluhan ribu dan sebagainya. Nah, bahkan saya berpikir ya baik juga ya kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah pekerjaan kepada calon suami dari anak saya. Karena kalau tidak punya pekerjaan, lalu mau makan apa kalau mereka sudah menikah? Wajar kan ya kalau kita sebagai orang tua kan mendoakan seperti itu. Nah, tetapi roh Tuhan menuntun saya untuk berdoa ya. Jadi sampai saat ini saya tetap berkeyakinan bahwa roh kesalehan jauh lebih berharga daripada mendapatkan pekerjaan. Karena dengan kesalehan, dengan budi pekerti yang baik, dia tentu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, sampai di sini ada yang masih ragu untuk
Ada permohonan yang jauh lebih baik daripada 7 karunia Roh Kudus mungkin. Setuju ya? Oke, kalau belum setuju nggak apa-apa juga. Kita tambahkan lagi yang berikutnya. Yang keempat, ya, berdoa penyerahan diri. Di sini saya mengutip kata-kata dari Tuhan Yesus. Tadi juga ada yang bernubuat juga. Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 penjahat yang kiri dan yang kanan. Ya. Di sini gambarnya saya tayangkan di sini. Kalimat kedua sebelum Yesus meninggal adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalimat kedua sebelum Yesus wafat. Kalimat terakhir Yesus wafat adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu pada waktu dia mengucapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus dalam keadaan kesulitan yang besar sekali. Rasanya udah nggak sanggup dah. Ya, sebagai kemanusiaan dia yang disalib, dia rasanya sudah tidak tahan. Maka doa ini sangat cocok buat kita yang mengalami kesulitan. Buat kita yang mengalami masalah yang sangat-sangat besar. Kita jangan pernah lari mencari solusi-solusi yang lain, tetapi kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Ya. Maka saya menamakannya doa penyerahan diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya punya besan. Hari ini menderita kanker darah, multiple myeloma. Jadi derajat yang ketiga dari, kalau kanker darah itu istilahnya apa? Leukemia. Ya, ini yang ketiganya, jenis ketiganya, multiple myeloma. Hari Senin yang lalu, jadi minggu yang kemarin, dia sudah masuk di unit di rumah sakit kanker Darmais. Dan dia sempat video call dengan saya. Dia dalam keadaan sudah tidak bisa jalan. Dia bilang, Pak Jonan, dia orang Batak. Ya. Pak Jonan, dia bilang begitu. Buat saya, cancer is just a name. Ya. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada cancer saya. Saya berjuang, saya melakukan pengobatan sampai sehabis-habisnya. Saya ikutin kemoterapi dan sebagainya. Tetapi saya percaya apapun juga yang terjadi, saya harus menempuh itu, melakukan yang terbaik secara medis sampai kepada garis finish. Dan saya menyerahkan pengobatan ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau Dia berkehendak, maka saya bisa sembuh. Saya bilang, Opung, saya bangga punya besan seperti Anda. Dalam saat-saat dalam keadaan seperti ini, Opung masih bisa mengatakan bahwa Yesus lebih besar daripada cancer. Cancer hanya sebuah nama. Saya akan wartakan dimanapun saya mewartakan kepada semua bahwa doa penyerahan diri seperti yang Opung doakan adalah sangat menguatkan bagi setiap orang-orang yang mengalami masalah-masalah yang besar, yang masalah-masalah berat. Ya. Jadi teman-teman kalau mengalami masalah yang sangat besar, jangan lari kemana-mana, tetapi kutip saja 2 kalimat terakhir dari Tuhan Yesus, doa penyerahan diri. Maka kita akan menjadi kuat dan kita akan tetap tidak goyah iman kita. Dan yang kelima, ya, kita tahu bahwa Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, demikian pula doa, tetapi tanpa tindakan juga sia-sia.
Sering kali nggak teman-teman dapat WA, tolong dong doain gue dong, mak gue lagi sakit. Oh iya, kita balas, ya Tuhan semoga mamanya dipulihkan. Kan gitu aja kan, amin, kasih tanda begini. Terus, nah, udah. Kita sering kali seperti itu. Kita sering kali ada lagi, tolong dong, apa namanya, anak gue mau ini, mau ujian, mau keluar negeri nih, mudah-mudahan diterima ya tesnya ya. Oh iya, semoga si ini mendapatkan kelulusan dan sebagainya, diberkati dan sebagainya. Karena kita sering kali berdoa dan berdoa. Nah, hal yang sama juga oleh seorang Pak Aji. Jadi ini orang tua dari Pak Aji dalam keadaan sudah istilahnya ditidurkan ya di rumah sakit Eka Hospital. Nah, dia juga sama, dia share juga di grup WA di lingkungan biasa. Teman-teman mohon doa ya untuk papa saya yang saat ini sedang mengalami kritis sakit jantung gitu ya. Ya banyak juga topik lainnya juga semoga ayahanda Pak Haji diberi kesembuhan, God bless you, amin. Kayak gitu ya. Kita robah sedikit dengan japri Pak Haji. Pak Haji, apa yang bisa saya bantu? Ya, Pak Haji, apa yang bisa saya bantu untuk papamu? Oh iya Pak Jonan, kalau bisa, beliau kan masih Muslim, tapi beliau ada kerinduan untuk dibaptis. Gitu. Kira-kira bagaimana mekanismenya ya? Oh ya Pak Haji, saya coba konsultasi dengan Pak Haji. Akhirnya Romo mengutus ada teman kita yang bisa melakukan seperti itu. Dan puji Tuhan, dia sudah menjadi Katolik dengan nama baptis Yohanes ya, 2 hari yang lalu. Dan kita belum tahu sampai sekarang ini bagaimana kondisi dia, karena tetap tidak sadarkan diri. Dan ya maksud saya begini teman-teman, pray just pray ya, bagus sih. 1, 2, 3, 4 yang saya utarakan itu baik, tetapi harus juga dilandasi oleh tindakan gitu. Seperti juga yang salah satu dari magic words yang kita bilang, apa yang bisa saya bantu ya. Sekali-sekali kita juga coba menawarkan begitu, dan maka lengkaplah sudah iman dengan perbuatan. Itu saja yang saya mau sharingkan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk ya berhubung teman ya, jadi panggilnya Bro Jonan. Untuk Pak Jonan, Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 7 menit lagi, dan saya yakin dari kita semua punya pengalaman tentang doa ya. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdoa. Minimal dalam misa kita berdoa, tapi pasti ada satu momen atau satu peristiwa di mana mungkin doanya itu entah terlalu berat atau apa, lalu tiba-tiba berdoa dengan cara yang bagaimana, atau mungkin cara doanya berbeda, atau karena kasusnya berbeda, tapi juga terus merasakan, oh doa saya nih, doa yang hari ini nih, dengan cara seperti ini, entah novena atau apa, Tuhan kabulkan. Atau saya merasa Tuhan pulihkan lewat doa saya, atau mungkin Tuhan pulihkan lewat doa komunitas teman-teman. Boleh saling menguatkan kita malam hari ini. Ada yang bersedia berbagi cerita, sharing pengalaman dalam hidup doa? Yuk berbagi untuk Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan lewat doa. Siapa? Yuk. Ada mungkin sebelah sini. Di sini ada yang bersedia berbagi cerita, berbagi kekuatan. Ini Bu Wati kan ya? Boleh ya Bu ya? Oh belum ada. Tapi saya yakin lah, dengan
dengan berbagai permasalahan tempo hari ya, semuanya diselesaikan lewat doa dan sebagainya. Sebelah sini ada? Belum juga. Belum ada, bukannya belum ada, tapi belum berani barangkali ya. Dan belum mau maju ke depan gitu. Dari sini juga boleh kok. Paksa ya pesannya ya. Dari sini ada? Atau dari tim yang di belakang ada? Nggak ada. Lagi ngirit. Oh, boleh akhirnya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Halo. Aku berdiri di sini karena berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonan tentang doa tadi. Doa saya singkat sekali, tapi Tuhan mendengar. Pada waktu saya sedang mengajar, Ini bro, tiba-tiba ada anak murid dibikin mendekati slide saya. jadinya hurufnya nggak terlalu kecil. Bu, saya sebentar lagi liburan, mau pergi diajak mama. Yang satu. Pergi ke Manado. Bagi dua. Oh iya, ke Manado. Memang ada apa di sana? Itu di sana tuh, mama tuh ajak retret pergi ke sana, ke Gua Maria juga ada di sana. Oh ya, aku baru dengar Manado tuh saat itu. Tapi di dalam hatiku begini, Iya. oh Tuhan, jika aku Bisa. Tuhan mengizinkan, aku juga ingin ke sana. Cuma dalam hati loh, sungguh luar biasa. Cuma dalam hati. Jika Tuhan mengizinkan, aku juga mau ke sana. Oh ya, nanti juga Ibu kepingin jalan-jalan ke sana. Ada Gua Maria, ada gereja katedral di sana. Semoga ya Tuhan, hanya dalam hati. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan begitu baik dengan aku. Aku yang tidak mustahil aku bisa pergi ke sana Tuhan. Harganya kan mahal. Udah gitu naik pesawat, aku belum pernah naik pesawat. Sungguh luar biasa Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, tidak ada yang mustahil baginya. Betul. Tuhan kasih berkat bersama aku. Tiba-tiba aku bisa pergi ke sana. Sungguh luar biasa. Aku di depan gereja katedral di Manado, aku sampai nangis di Bunda Maria. Oh Bunda Maria, sungguh Engkau baik sekali terhadap aku. Bahwa Engkau mendengar aku. Walaupun aku berdoa cuma dalam hati aja. Oh anak muridku bisa pergi ke sana, ada tempat Gua Maria, ada gereja katedral. Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, aku juga mau. Hanya itu, sungguh luar biasa. Sehingga aku bisa sampai ke sana. Puji Tuhan, terima kasih. Ada lagi? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman satu, bukan seperti dia, satu mungkin kutipan singkat dari salah satu cerita Tuhan Yesus, mungkin banyak yang masih ingat ya. Seorang kusta kalau nggak salah, yang dia tersungkur di kaki Yesus cuma mengatakan gini, Tuhan jika Kau berkenan, Kau menyembuhkanku, saya akan sembuh kalau nggak salah. Lalu Tuhan cuma bilang begini, kalau aku berkenan, aku mau Kau sembuh. Ya, simple banget ya kata-katanya, tapi it's work gitu lah. Itu bekerja berdaya guna seperti yang
ya Rami dan di sharingkan oleh Bu Liana. Doanya dalam hati ya Bu ya, singkat hanya berapa kalimat doang ya. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, semuanya boleh terjadi. Dan saya yakin kita semua punya pengalaman juga yang indah pada saat kita berkomunikasi. Betul kata Pak Jonan ya, berhadapan pribadi lepas pribadi, muka dengan Tuhan, berbicara seperti, mungkin seperti kalau saya manggilnya kan Mami, seperti kalau misalnya ngobrol sama Mami ya, Mami tadi gini, Tuhan tadi tuh gini loh, kadang sepertinya nggak sadar seperti itu, tapi mungkin cara kita ya, masing-masing punya cara. Dan satu yang tadi boleh menjadi kekuatan untuk kita malam hari ini, kalau bingung berdoanya, menyusun kalimatnya, menyanyilah dengan baik, karena menyanyi dengan baik sama dengan iya, boleh tekan. Ya, kalau sudah tidak ada, saya mau mengajak mungkin tim pujian boleh menempati kembali. Bapak Ibu, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, sudah memperoleh berkat rohani malam hari ini, dan kami juga mengantuk untuk semua siapapun yang tergerak untuk berbagi berkat supaya kami boleh terus melayani lewat persekutuan doa. Maka kami persilahkan nanti tim ya yang akan mengedarkan kantong, tapi terlebih dahulu mari kita mohon perkenanan Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur untuk setiap firman yang Tuhan taburkan malam hari ini. Betul Tuhan, kadang kami lupa bagaimana mengutarakan isi hati kami. Terkadang kami menyampaikan begitu banyak permohonan kepadamu tanpa tahu bagaimana menyapa Engkau secara khusus dan melupakan bahwa Engkau adalah Bapa kami. Dan malam hari kembali Kau ingatkan Bapa, terlebih dahulu kami harus memulihkan diri kami, kami harus membersihkan diri kami terlebih dahulu Tuhan harus memoles diri kami hingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap firman dan sharing yang kami dengan malam hari ini. Dan jika malam hari ini Tuhan Kau izinkan juga kami untuk berbagi berkat, untuk kami boleh pakai lewat persekutuan doa kami, kiranya Engkau Tuhan memberkati seluruh hamba-Mu, umat-Mu yang hadir malam hari ini, dan Kau berkati juga seluruh tangan-tangan yang bersedia berbagi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu urapan-Mu selalu ada bersama kami, berkat-Mu selalu baru, sebab Engkau-lah Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Amin ya. Kadang kita tidak tahu bagaimana memecahkan persoalan, kadang kita merasa berat bagaimana hidup kita, kadang-kadang kita tidak tahu besok itu kita mau makan apa, atau bagaimana penyakitku sembuh apa tidak. Yuk Bapak Ibu, lewat lirik lagu ini kami mau mengajak bagaimana sih kalau seolah-olah doa tidak dijawab ya. Hanya menutup mata dan mencari wajah Tuhan. Saat keadaan sekelilingku
Agustinus. Kiranya pelayanan semakin diberkati, keluarga Bro juga semakin diberkati, dan dimanapun Bro berada semakin diberkati juga. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Densis yang menjadi WL dan juga pemuji dan pemusik. Ini sekedar sharing aja. WL hari ini cukup dadakan karena sedang berhalangan hadir, makanya si Tuti yang langsung menggantikan. Puji Tuhan lancar semua perjalanan pujian kita naik. Kami juga mengucap syukur untuk Bro Andre, Sis Alberta, Sis Christina, dan Sis Tin yang tadi menjadi NIM, dan tim musik khususnya untuk Bro David yang sudah boleh membawakan musiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang saat ini sungguh bisa saling menguatkan di antara kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak Ibu juga. Dan kami tunggu nanti acara PD selanjutnya 2 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 28 Maret dengan tema APP Pertemuan Ketiga, peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro, yang akan dibawakan oleh Sis Maria Liv nanti yang pada tanggal 28 Maret, tempat yang sama di tempat sini jam 7:30. Demikian pertemuan kami. Tuhan memberkati. Kasih penutup. Jalan hidup orang benar ya. Baik, sebelum menutup persekutuan doa pada malam hari ini, kita boleh mempraktekkan bagaimana berdoa. Ya. Kalau bisa, teman-teman boleh berdiri, atau boleh membentuk lingkaran yang besar semua. Bisa keluar dari kursi, lalu kita misalkan bisa melingkari. Ya, silakan. Kesini juga boleh sampai nyambung semuanya. Ini boleh Pak. Oke, terus, ya. Baik. Nah, cukup ya. Ya, terus sampai nyambung ya. Kira-kira bisa menjangkau ya ke sampingnya, bisa ya. Oke, semua bisa ya. Tadi mic satu lagi. Arahkan tangan kananmu ke bahu temanmu yang sebelah kanan. Arahkan tangannya Baterainya tinggal satu. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, lihatlah tangan yang terarah ke sebelah kanan teman kami. Kami tidak tahu saat ini pergumulan mereka. Kami tidak tahu saat ini apapun persoalan-persoalan hidup yang teman kami alami. Tapi dengan jamahan tangan-Mu melalui kami Tuhan, dengan urapan-Mu, aliran Roh Kudus akan memulihkan teman kami yang sebelah ini. Tuhan, kami sungguh rindu karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Berikan kami roh hikmat, berikan kami roh pengertian, berikan kepada kami roh kesalehan, berikan kami roh pengendalian diri, berikan kami roh keperkasaan, berikan kami roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan untuk menghadapi setiap sakit penyakit kami Tuhan, untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup kami Tuhan. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu senantiasa hadir, diam bersama kami di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati, sehingga kami sungguh-sungguh dipulihkan, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam cinta kasih Tuhan kini dan selama-lamanya.
Mari kita mengarahkan kepada tengah. Tuhan Yesus, inilah persekutuan doa yang telah Kau bentuk, PDPKK Santo Agustinus. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat pengertian kepada setiap pengurus, Tuhan, terutama koordinator Sistuti bersama dengan teman-temannya Aberta dan teman-teman semua, agar mereka semua sehati dengan penuh kasih, Tuhan, bersama semua umatmu di tempat ini selalu mendukung satu sama lain di dalam persekutuan doa ini, agar terus Tuhan Engkau tambahkan umatmu, Engkau terus Tuhan berikan mereka kekuatan di dalam menghadapi setiap kehidupan, agar mereka selalu teguh imannya, agar kami semua selalu hidup di dalam cinta kasih Tuhan, dan kami selalu kuat berada bersama dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, amin. Kita langsung ya untuk langsung menutup biar suasananya lain daripada yang lain ya. Kita kalau menghadap ini terus sekarang kita bisa saling sekarang kita mengatakan tadi kan bilang doa orang benar mengubah segala sesuatu ya, doa orang benar, dan kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Maka mau malam hari ini yuk kita pulang dengan keyakinan bahwa jalan hidup orang benar selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Amin ya. Kita pulang sebagai orang yang benar. Tuhan, jalan